mungkin secara tidak langsung juga saya merasa bahwa film ini juga menelanjangi Indonesia itu sendiri, dalam artian banyak yang mengira peristiwa 65 itu sebagai mitos, ternyata sang pelaku mengatakannya dengan jelas. Banyak bahkan sampai hal-hal yang merembet saat ini juga, seperti pemilu, politik uang, lalu tadi bagaimana pejabat-pejabat yang sering kita lihat di televisi sekarang ternyata pejabat erat dengan tadi yang dari Medan Pos yang membunuh orang-orang di kantornya. Itu kan ya, itu menjadi gumpalan-gumpalan pemikiran di kepala saya, dan tentu saya yakin juga menjadi gumpalan-gumpalan pemikiran di teman-teman. Oleh karena itu saya akan buka di waktu yang 35 menit ini untuk mari mencairkan gumpalan-gumpalan pemikiran itu dalam entah kata, pendapat dan sebagainya kepada para pembicara kita di depan. Silakan. Ini buat saya ini film paling jujur ya, yang pernah saya tonton gitu. Bahkan untuk sebuah film dokumenter sekalipun, ini adalah film yang jujur banget gitu. Film paling gamblang, film yang kita bisa melihat aktornya itu langsung bertutur sendiri gitu, tanpa perlu dipaksa-paksa untuk bertutur seperti yang saya nonton dokumenter yang lainnya. Bahkan ya kalau bisa bikin film gitu kan, bikin film terus ada film itu mungkin jadi akhirnya di cara bertutur aktor itu Anwar Kongo dan kawan-kawannya. Saya terhibur dulu dengan mereka gitu, ironi ya. Saya juga sesuatu itunya, sesuatu yang benci. Saya terhibur dengan bagaimana mereka terpuaskan gitu. Mereka melihat bahwa mereka tidak menyesali, mereka ya gentle tadi bilang. Mereka bisa menyampaikan apa yang mungkin mereka pengen sampaikan gitu, bahwa gue bener kok, dan seperti kita lihat realita bahwa mungkin ada bahwa korban PKI mungkin katanya mau minta maaf dari pemerintah gitu. Terus mereka bilang gak ada istilah antara PKI dan PPI, bahwa kita banyak PKI. Mungkin saya juga mungkin akhirnya mengerti bahwa mereka udah capek-capek bunuh orang, terus tahu-tahu yang mereka bunuh itu mereka disuruh minta maaf yang mereka bunuh itu, mungkin mereka juga akhirnya kesal sendiri gitu kan. Mungkin sehingga itu akhirnya melihat mereka terlihat jujur gitu kan dalam penyampaian filmnya. Otak dari semua akhirnya melahirkan para Anwar itu masih hidup, masih berkuasa gitu. Seorang Yarto, seorang Sukala, seorang Wamen Menpora gitu. Mereka berkuasa, mereka masih hidup, dan itu tadi hingga sekarang ini kita masih diberita oleh orang-orang yang telah menjadi otak dalam pembunuhan, sebuah genosida besar gitu. Kan begini, sejak tahun 48 kita sudah ada deklarasi hak asasi manusia, dan bahkan hingga saat ini misalnya ada peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu langsung ditindak tegas atau paling tidak media berkuar-kuar. Namun kok masih ada mereka yang dengan bangga atau dengan tidak ada rasa bersalah masih dengan melakukan pembunuhan yang keji seperti itu. Sebenarnya kondisi sosiologis apa yang mengumumkan itu? Pelanggar HAM itu sulit untuk diadili lah di berbagai tempat juga, tidak hanya di Indonesia tapi di banyak tempat di dunia juga pelanggar HAM sulit untuk diadili, apalagi diadili di dalam negeri. Ya, itu bahasa halus Jawanya mah pakai lah ya, bahasa halus Jawanya kalau pakai itu. Tapi ya itu sesuatu yang sulit. Nah, tapi kalau melihat tadi ada
ya sampai ke Yusuf Kala. Itu tokoh-tokoh yang dari dulu muncul ya, dan tidak bisa di. Biasanya dalam masyarakat ya kaum elit selamat di dalam proses perubahan yang ini ya. Biasanya ya cukup bisa punya strategi, punya apa untuk terus bisa ini hidup. Jadi Anwar Kongo itu dulu juga tokoh, sekarang juga tokoh. Yapto tokoh dulu juga, anak Utara, anaknya ini tokoh. Ya pokoknya mah biasanya ya kelompok-kelompok strategis itu bisa selamat lah di dalam proses perubahan yang besar juga ya, apalagi yang kecil mah enteng bagi mereka, tapi yang besar juga kebanyakan selamat, saya kira. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan kita tidak melihat ini, lagi-lagi saya mengatakan bukan individual values. Ada berbagai simbol pembicaraan dalam film yang mengatakan bahwa sebagai individu Anwar Kongo juga kena mimpi buruk, gitu kan? Anwar Kongo kena mimpi buruk. Dia bercerita berulang-ulang, jangan-jangan ini karena ada gentayangan. Bahkan ketika pembuatan film di padang rumput itu, ada kan perempuan yang kesurupan, lalu Anwar Kongo mengatakan jangan-jangan arwah korban itu yang merasuki. Lalu ada satu lagi tokoh, saya lupa namanya, yang turun dari pesawat terbang Edi. Dia merepresentasikan bahwa ini pembenaran, kita memang begitu kan. Bahkan kalau saya dibawa ke Den Haag, saya berani kalau perang. Dilema itu selalu ada, cerminan hitam putih itu ada di dalam sebuah tragedi yang sebesar ini. Dan Joshua tidak terjebak untuk melihat ini sebagai kasus individual, jahat atau baik. Ini bukan film koboi kan, yang dimana ujung-ujungnya penjahatnya mati gitu kan. Enggak. Ada dilema-dilema sebagai manusia, sebagai individu. Anwar Kongo juga ada menitikan air mata, menyaksikan rekonstruksi lah kira-kira begitu. Tetapi yang belum mungkin muncul di dalam Joshua adalah bahwa itu ada di dalam setting tertentu yang Kang Budi bilang tadi. Di tahun 65 itu PKI bukan partai terlarang gitu kan. Dalam setting-setting itu enggak banyak yang muncul, tentu saja dalam durasi yang terbatas tidak banyak, tidak semuanya harus muncul. Nah, saya pikir menarik kalau pemutaran film ini terutama disaksikan oleh generasi 90-an yang tidak punya setting politik, harus dibekali dulu atau bukan, harus dianalisis atau didiskusikan di dalam kerangka setting konteks politik yang lebih luas, sehingga tidak terjebak menyebutkan nama si A, si B, si C sebagai penjahat dan si F, si G, si H sebagai korban saja. Enggak, ini di dalam dilema yang tarik menarik kepentingan, seperti yang Kang Budi sampaikan, tarik menarik kepentingan, dan termasuk di cerminan ini adalah tarik menarik dalam diri individu yang sampai sekarang ini survive. Saya kira itu.